Nah, inilah saatnya saya juga ingin membuka kesempatan untuk audiens yang ada di studio yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak yang ingin bertanya. Selamat malam, nama saya Slamet. Saya ini orangnya baperan, sering kebawa perasaan. Jadi ketika saya ketemu kegagalan, saya down. Dan saya susah move on. Kenapa bisa begitu? Terima kasih. Oke, wah pertanyaan menarik ya. Kalau gitu saya ingin mengundang Pak Slamet untuk maju ke depan ya. Karena saya ingin tanya-tanya lebih lanjut lagi nih. Bapernya seperti apa? Dan nggak bisa move on dari mana nih? Oke. Halo Pak Slamet. Iya, nah bapernya tuh seperti apa? Dan nggak bisa move on dari apa misalnya? Ketika saya gagal closing, saya coba sekali oke. 2 kali mulai turun. Ketiga kalinya mungkin saya emang nggak bisa jualan kali ya. Yang keempat kalinya syukur-syukur saya masih bisa coba lagi. Biasanya sih enggak. Seperti itu. Oh gitu ya. Gimana tuh? Oke, jualan ya. Kita semua pernah punya pengalaman di bidang sales. Nanti saya akan jawab, tapi karena ngomongnya tentang baper, kayaknya Pak Dedi nih ahlinya ya tentang baper. Kita kan sering dengar di sosial media baper, bawa perasaan seolah-olah negatif. Tapi saya ingin membalikkan itu, saya membuka mindset kita, ada hal yang unik. Saya akan menterapi Mas Slamet dengan baper juga. Tapi baper dengan aspek lain. Bawa perasaan ya. Siapa orang yang paling Mas Slamet perjuangkan dalam hidup ini? Ibu. Oke. Boleh nggak saya pegang mic-nya, tangan kananmu taruh di dadamu? Boleh nggak saya bertanya begini? Mana lebih penting, mamamu atau perasaanmu terhadap kegagalanmu? Ibu. Oke. Berikutnya, boleh nggak saya bertanya? Berkenan nggak Anda untuk menjawab ini? Demi ibu Anda, demi cinta Anda pada ibu Anda berkenan untuk menyikapi kegagalan dengan baik, sehingga kemudian Anda berhasil jauh lebih baik. Berkenan nggak? Iya. Oke, yang ketiga, terakhir, terlepas dari Anda mampu atau tidak, karena soal mampu atau tidak, Tuhan yang mampukan. Setuju? Setuju. Oke. Yang penting saya mau tanya soal niatnya, soal keyakinan sekarang. Seberapa yakin Anda bahwa cinta Anda pada ibu Anda itu memampukan Anda untuk bisa mengatasi semua persoalan kegagalan ini? Seberapa yakin? 80%. Oke, baik. Meskipun ibumu tidak ada di studio, Mas Slamet, mungkin sedang menonton. Ini penting ya, karena perlu ada saksi, ada public declaration. Coba berkata kepada ibumu yang mungkin sedang menonton, Ibu, demi ibu aku sanggup untuk ikhlas terhadap kegagalanku dan berusaha mencoba lagi. Ngomong langsung, beliau mendengarkan. Ibu, demi ibu aku sanggup. Katakan atas nama cinta, aku mampu. Atas nama cinta, aku mampu. Karena aku sangat mencintai ibu. Karena aku sangat mencintai ibu. Mohon doa restunya ya ibu. Mohon doa restunya ibu. Kami semua di sini sedang baper. Terbawa perasaan bahwa kami mendukung Anda. Anda orang hebat. Di dadamu, di hatimu, ada kekuatan yang besar. Ibumu ada di situ. Dan engkau selalu membawa ibumu. Selalu membawa cinta itu. Dan selalu membawa kekuatan itu. Kami semua memberikan doa restu agar engkau sukses. Amin. Berikan tepuk tangan untuk dia. Amin. Oke, luar biasa sekali buat Pak Slamet. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan. Ya, silakan, Bapak. Selamat malam, nama saya Toh Hendra. Bagaimana jika kita setiap usaha selalu gagal? Apakah ada batasannya agar saya bisa lanjut atau stop saja? Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Hendra. Ya, jadi gagal itu ada batasannya nggak sih? Sampai kapan kita harus ikhlas dan sampai kapan kita harus terus gigih? Mungkin Pak James bisa menjawab. Menarik sekali pertanyaannya, Pak. Kalau ada batasnya, kita semua di ruangan ini pakai lilin. Karena Thomas Alva Edison tidak rasa ada batasnya, maka 1000 kali coba pun dia lakukan. Ya, jadi
selama masih ada kesempatan, selama masih ada sesuatu yang belum kita coba, selama kita masih penasaran, lakukan saja. Jadi tidak ada yang namanya batasnya. Of course dalam bisnis ada yang namanya cut loss, ya. Semampu kita, sesanggup kita secara finansial. Ya, secara finansial ada cut loss-nya, ya. Namun dalam upaya dan namun untuk kesempatan untuk coba lagi, saya kira tidak ada batasnya. Selama kita bernafas, selama kita masih bertenaga, kita coba. Ya, itu poin pertama. Poin kedua adalah apakah kalau saya semangat lakukan, namun saya mengulangi kesalahan yang lalu terus, itu berhasil nggak? Tidak juga sih, ya. Jadi semangat bukan semangat mengulangi kesalahan. Namun setiap kali kita lakukan berarti a little better than the previous one. A little better than the previous one. Ada di sana kita maju, ya. Ya, saya kasih satu analogi, ya. Analoginya adalah seperti ini. Bayangkan ada satu lubang besar, ya, lubang besar sekali, dan ada 5 orang jatuh ke dalam lubang itu, ya. Di dalam lubang dan tidak bisa panjat naik. Jadi bagaimana cara keluar dari lubang itu kalau 5-5 dalam kondisi yang sama? Tidak mungkin panjat satu dengan lain juga nggak nyampe. Satu-satunya cara adalah kalau ada orang yang ada di luar lubang itu, di atas sana, dia lempar tali ke kita. Kalau dia lempar ke tali ke kita panjat memungkinkan dong. Yes? Jadi cara untuk keluar dari lubang, cara untuk keluar dari kegagalan, cara untuk keluar dari belum berhasil adalah belajar dari orang yang sudah keluar. You always need to find somebody who is outside of your hole. Then the guy can help you. Maka ada istilah bahasa English, you need somebody to show you the rope. Okay, jadi setiap kali Anda ketemu satu kesulitan, selalu tanya, siapa orang yang sudah di luar lubang itu? Siapa orang yang mau lempar tali supaya bantu saya panjat keluar dari lubang ini? Kalau Anda ketemu orang itu, pasti sukses. Tapi kalau Anda ngobrol dengan orang senasib, capek, ya. Maka dari itu, kesimpulan dari poin saya adalah teman senasib dilarang ngopi bareng. Oke, menarik sekali pembahasannya Pak James, ya. Nah, malam ini kita berkali-kali membahas tentang kegagalan. Semoga dengan ini kita sadar bagaimana respon kita terhadap kegagalan itu adalah satu hal yang penting. Jangan pernah galau. Kalau Anda galau itu ada singkatannya loh. Gelisah antara lanjut atau udahan. Fight till the end and never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Itulah kunci kesuksesan. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara dan saat ini saya ingin mengundang Pak James dan juga Pak Dedi untuk kembali ke panggung dan memberikan summary. Ya, saya dari poin yang kita sudah bahas tadi, setiap antara kita pasti ketemu problem dan kalau ada problem harus cari solusi, ya. Dan ada 2 cara untuk temukan solusi. Satu, pikirkan solusinya. Kedua, cari solusi. Ya, cara yang lebih efisien, cara yang lebih tepat sasaran adalah cari solusi. Bukan berarti saya bilang jangan pikir sama sekali, bukan. Yang dipikirkan bukan bagaimana caranya, tapi yang dipikirkan adalah siapa yang sudah tahu caranya. Kedua adalah ingat yang tadi, itu penting banget, ya. Jadi selalu cari orang yang bisa bantu Anda temukan itu. Karena itu ada 2 hal, ya. Di dalam ada ternyata hanya begitu saja. Dan kalau hanya begitu, saya juga bisa, ya. Dan ketiga adalah kalau Anda mau keluar dari lubang ini, ya, lubang masalah karir, lubang masalah keuangan, lubang masalah berumah tangga, selalu cari orang yang sudah ada di luar lubang itu sehingga dia bisa bantu tarik kita keluar dari masalahnya. Maka dari itu, teman senasib dilarang ngopi bareng. Oke, Pak Dedi. Gagal seolah-olah rasanya pahit. Tapi tahukah Anda pahit itu perlu? Suatu saat ketika saya ketemu Mbok Jamu, iseng-iseng pengen minum jamu karena nggak pernah. Mana yang terbaik, Mbok? Ini ada Broto Wali. Saya nggak tahu apa-apa tuh. Saya merasa ditipu juga akhirnya sih gitu. Pas diminum,
Pahitnya sedemikian luar biasa, sama-sama saya bilang, Mbok ini sih lebih pahit dari hidupku, Mbok. Pahit banget. Brotawal itu lebih pahit dari hidup, harus coba. Pahit banget gitu ya. Tapi dia bilang, dia maksa saya, harus habisin. Hidup jangan makan yang manis-manis aja, nggak bagus, bisa sakit. Sesekali tawarkan dengan yang pahit gitu loh. Ketika kegagalan datang, itu pahit-pahit yang memang perlu terjadi. Jatah-jatah sakit, jatah-jatah gagal yang harus Anda lalui. Kalau nggak selesai, tetap akan dikejar sampai habis. Mau selesai cepat atau selesainya lama? Cepat. Oke, Anda luar biasa, Anda hebat. Saya yakin Anda bisa, saya bisa, because I'm possible. Ya, saat ini saya ingin mengajak pemirsa semua yang ada di studio dan juga di rumah, yakinilah akan hal ini. Mulai hari ini saya akan menggunakan kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam diri untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dengan ketabahan saya akan menghadapi hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Dan dengan kebijaksanaan saya bisa melihat perbedaannya. Saya siap untuk menerima kesuksesan dan saya juga lebih siap untuk menerima kegagalan. Karena saya percaya bahwa gagal bukanlah berarti tidak ada hasil, tapi justru gagal adalah untuk berhasil. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow Twitter account kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Bersama kita bisa, I'm Possible.